Pada zaman pertengahan, rempah-rempah dari Nusantara sangat dibutuhkan orang-orang Eropa. Selain untuk penyedap rasa masakan, juga karena saat itu teknologi kulkas belum ditemukan. Rempah juga dijadikan sebagai bahan pengawet makanan dan banyak manfaat lainnya. Sebelum sampai ke Eropa, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada dihasilkan ke Kepulauan Maluku, terutama Ternate, Tidore, Banda, dan sekitarnya. Dari Malaka, rempah-rempah dibawa melalui jalur laut ke pelabuhan-pelabuhan besar di Nusantara seperti Gresik, Tuban, dan Malaka. Pada masa itu, Malaka merupakan pusat perdagangan internasional. Dari Malaka, rempah-rempah diangkut oleh kapal-kapal pelabuhan-pelabuhan di India seperti Calicut. Kota ini pusat perdagangan yang strategis di Samudra Hindia. Lalu pedagang Arab mengambil alih rempah-rempah dari India dan mengangkutnya melalui Laut Arab menuju Teluk Persia atau Laut Merah. Nah, dari Teluk Persia atau pelabuhan di Laut Merah, beberapa pedagang akan membawa rempah ke kota-kota besar di Timur Tengah seperti Baghdad dan Damaskus. Lalu diteruskan melalui jalur darat menuju pelabuhan di Alexandria dan Konstantinopel. Dari dua pelabuhan ini, para pedagang dari Venesia dan Genoa datang untuk membeli rempah melewati Laut Mediterania. Rempah ini pun sampai ke Italia. Italialah yang mendistribusikan rempah ini ke seluruh Eropa. Karena jauhnya perjalanan rempah ini dari timur sampai ke barat, menjadikan harga rempah lebih mahal daripada emas di Eropa. Apalagi ketika Kekaisaran Ottoman berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453, menjadikan harga rempah semakin mahal di Eropa. Karena Konstantinopel adalah jalur perdagangan dari Asia ke Eropa. Jadi, Kekaisaran Ottoman dengan mudah memonopoli perdagangan ini. Mereka menerapkan pajak yang bervariasi berdasarkan status pedagang. Karena tarif pajak yang relatif tinggi membuat harga rempah meningkat drastis, memaksa Kekaisaran Portugis mencari rute baru untuk menuju sumber rempah-rempah di Asia tanpa bergantung kepada pedagang Muslim dan Venesia. Dan inilah awal mula petualangan Portugal menjelajahi samudera. Saat itu, Portugis dipimpin seorang raja bernama John II. Beliau terbukti menjadi seorang penguasa yang sangat cakap. Raja John II adalah seorang yang menganut paham Renaissance. Bersama ayahnya Raja Afonso V, dia telah menaklukkan tanah di Afrika Utara dengan mengambil kota Tangier dan telah menjadi seorang komandan perang di pertempuran Toro melawan Kastil pada tahun 1474. Selain menjadi pemimpin perang yang piawai, Raja John II juga memiliki pikiran yang sangat berbakat untuk penjelajahan dan perdagangan. Raja Portugis ini terkenal memiliki dua obsesi utama. Pertama, ingin menemukan cara untuk sampai ke India, karena India adalah sumber perdagangan rempah-rempah dan karena itu akan menjadi sumber kekayaan yang sangat besar. Dan kedua, menemukan tokoh legendaris Prester John, seorang pendeta yang menjadi lambang keinginan perak salib untuk menaklukkan Islam. Raja terkenal ini dikatakan memiliki kebendaharaan yang berlimpah dan memiliki pasukan yang sangat banyak di bawah komandonya. Raja John untuk mencapai tujuannya ini
Dia telah mengumpulkan generasi yang setia, laut yang handal, dan petualang yang tangguh. Hingga pada tahun 1486, ia dengan penuh semangat merencanakan 3 cara untuk memecahkan masalah India dan menemukan Prester John. Pertama, ia akan fokus mencoba berlayar mengelilingi Afrika untuk menemukan jalur ke India. Kedua, sembari ekspedisi laut dilakukan, ketika berhenti di Namibia, dia akan menurunkan penduduk asli Afrika yang berbahasa Portugis untuk mencari informasi tentang Prester John di pedalaman benua Afrika. Dan cara ketiga, menggunakan jalur darat ke timur menggunakan petualang yang bisa berbahasa Arab sehingga dapat menembus kedalaman India untuk mempelajari jalur-jalur rempah di sana. Untuk pelayaran, Raja John menunjuk seorang kesatria dari keluarganya yang bernama Bartolomeu Dias untuk memimpin ekspedisi menyusuri pantai Afrika. Dan untuk penelusuran di darat, Raja merekrut Pere de Couvilla, seorang pelayan setia raja dari keluarga sederhana, tapi memiliki keahlian dengan pedang, juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan serba bisa. Untuk menemani Pere de Couvilla, Raja juga mengutus Afonso de Paiva. Mohon maaf saat video ini dibuat, saya sangat sedikit menemukan catatan tentang Afonso de Paiva ini. Pada musim semi tahun 1487, Couvilla dan Paiva berangkat dari Barcelona, lalu menyeberangi Laut Mediterania untuk tiba di kota Rhodes. Lalu membeli barang dagangan di sini seharga dengan madu, supaya mereka pas di timur nanti bisa dianggap sebagai pedagang. Information for you, dulunya selain pedagang sulit sekali masuk di wilayah-wilayah kerajaan lain. Setelah dari sini, mereka berangkat ke selatan dan tiba di pelabuhan Alexandria, Mesir. Keduanya berbaur dengan masyarakat setempat dan segera mulai bekerja memata-matai pedagang yang datang untuk menunjukkan route perdagangan ke timur. Tapi baru sebentar mereka di sana, kedua petualang ini terserang demam dan terbaring tak berdaya. Sembari mereka sakit, mereka berpindah ke ujung barat dunia, di mana Bartolomeu Dias ingin memulai ekspedisi lautnya. Dias telah mempersiapkan perjalanannya dengan diberi raja 3 buah kapal, 2 diantaranya kapal karavel dan 1 kapal untuk membawa persediaan. Dias membawa beberapa petros, suatu tanda berbentuk salib yang akan dia tanamkan sebagai penanda, dan 6 orang budak Afrika yang telah diajari bahasa Portugis dihiasi dengan pakaian bagus dan diberikan persembahan perak dan emas. Mereka akan diturunkan di Afrika, tepatnya di Namibia, bertugas sebagai duta besar untuk menyatakan kejayaan. Ekspedisi pun dimulai. Dias berangkat dari Lisbon pada bulan Agustus 1487 dan singgah sebentar di Ghana untuk mengambil lebih banyak persediaan. Lalu kemudian melanjutkan lebih jauh ke selatan. Akhirnya dia melewati Pedros terakhir, ditempatkan oleh Diego di Cape Cross 1 tahun sebelumnya. Pada tanggal 8 Desember 1487, dia tiba di Teluk Walvis, Namibia. Kapal persediaan diletakkan di sini dan 9 orang budak diturunkan. Sebagian besar pasukan dipindahkan ke Karapel dan perjalanan dilanjutkan. Mendekati tahun baru, ternyata 2 Karapel berlayar menuju badai yang sangat besar dan mendorong mereka dari pantai ke perairan terbuka. Pada saat itu, sebuah pilihan monumental dilakukan Dias. Dias menyerah dengan badai. Mereka menurunkan layarnya setengah tiang dan membiarkan tertiup angin sembari dibawa arus ke dalam kekosongan lautan barat dengan tujuan yang berlawanan dengan arah tujuan berlayar ke timur.
Tidak ada yang tahu mengapa dia melakukan ini, entah pengalaman sebelumnya atau bagaimana. Ini masih menjadi misteri. 30 hari Dias dan anak buahnya terombang-ambing di lautan tentu arah. Angin terus membawa mereka ke arah barat dan kemudian ke selatan. Suhu semakin menjadi dingin dan beberapa awak kapal mulai sakit. Ketika mulai ada keputusasaan dari awak kapal dan kekurangannya bahan makanan, tiba-tiba angin mulai mendorong mereka ke timur laut. Hingga pada tanggal 3 Februari tahun 1488, setelah sebulan kelelahan dan ketakutan di laut, para awak kapal melihat suatu harapan. Mereka ternyata melihat daratan sekali lagi berupa tanjung. Mereka pun tiba di suatu tanjung yang disebut Dias dengan Cabo das Tormentas atau Tanjung Badai. Dan di situ ada teluk disebut mereka dengan Teluk Pengembala Sapi yang kemudian dikenal sebagai Teluk Mosul. Pertanyaan yang ada di benak setiap orang adalah di mana mereka berada? Tidak ada referensi menunjukkan bahwa ada kunjungan pernah ke sini. Dengan semangat baru, Dias tak gentar memerintahkan anak buahnya untuk terus berlayar ke arah timur. Setelah 200 mil mereka berlayar, tak terbantahkan. Pantai mulai berbelok ke timur laut dan suhu mulai menghangat. 12 Maret 1488, Dias berlabuh di sebuah teluk dekat sebuah tanjung berbatu bernama Quaihuk dan meletakkan penanda di sini. Di sini perbekalannya sangat kritis dan moral anak buahnya sudah sangat siap untuk melakukan pemberontakan ingin pulang. Tapi dia tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan barang 3 hari lagi dan tiba di sebuah sungai yang mereka sebut Rio Ipante. Dias pun mengakhiri ekspedisinya di sini dan memutuskan kembali ke Portugal. Ketika saat pulang, Dias memandangi Vilar yang dia tinggalkan dengan sangat sedih. Bagaimana dia menggapai tempat ini dengan penuh perjuangan dan penderitaan. Walau dia belum sempat menyelihat tanah India, akan tetapi dia telah menemukan tempat baru dalam penjelajahan Afrika semakin dekat dengan wilayah timur. Setelah jauhnya kita mengikuti perjalanan Dias melewati laut, apakah kalian ingat 2 petualang yang jatuh sakit di Alexandria? Ternyata di sini Faifa dan Kofiha telah sembuh dari penyakit mereka dan melanjutkan misi mereka. Mereka kembali melakukan perjalanan menyusuri Sungai Nil dan sampai ke Kairo. Di sana mereka mengambil karavan untuk melintasi padang pasir. Lalu mereka menaiki kapal dan melakukan perjalanan ke kota Aden di ujung semenanjung Arab. Di Aden, kedua pria itu memutuskan untuk berpisah. Faifa akan melanjutkan perjalanan ke Ethiopia untuk melacak Prester-John, sedangkan Kopiha di sisi lain menemukan jalannya untuk melintasi gurun Arab. Lalu ikut dengan kapal menyeberangi lautan dan tiba-tiba seminggu kemudian dia tiba di India. Tepatnya di kota Calicut pada musim gugur pada tahun 1487. Akhirnya Kopiha telah menyelesaikan misinya untuk raja. Kopiha selalu menulis semua hal yang ia lalui, dari arus air, angin yang berhembus, kota-kota dan orang yang ia temui. Setelah Calicut, ia bergerak di sepanjang pesisir barat India dan pada musim semi 1488 dia tiba di Goa. Kofiha pun dari Goa ikut kapal menyeberangi Teluk Persia dan tiba di Ormuz, yang juga kebetulan merupakan pusat perdagangan rempah lainnya. Baru pada tahun 1491, 4 tahun setelah Kopiha meninggalkan Portugal, dia kembali ke Kairo. Setibanya di sana, dia terkejut. 2 utusan dikirim Raja Portugis menemukan dia di sana. Kofiha pun mengirimkan laporan berharganya kepada Raja John dan Kofiha tak mampu lagi untuk pulang.
ketika dia mengetahui temannya Faipa telah meninggal saat mencari pendeta John. Akhirnya, Hopiha dengan penasaran dan tekad yang tinggi berusaha akan menemukan pendeta John. Oke, sementara kita kembali dulu ke tahun 1488. Dias melakukan perjalanan pulang ke Lisbon. Dalam sejarah, dia menjadi orang Eropa pertama yang melihat Cabo de Tormentas, sebuah badai yang sangat tidak dapat diprediksi. Dia terus mengitari pantai Afrika dan pada bulan Juli 1488 dia sampai di kapal perbekalannya. Ingat gak? Yang ditinggalkan di Namibia bersama 9 orang budak. Nah, ternyata 9 orang budak ini tersisa hanya 3 dan kapal persediaan itu hancur, tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya dia pun terus melanjutkan perjalanan dan tiba di Lisbon pada bulan Desember 1488. Secara keseluruhan, dia telah melakukan perjalanan selama lebih 1,5 tahun. Pelayarannya diperkirakan sejauh 16.000 mil. Ketika sampai Lisbon, dia dirayakan sebagai orang Eropa pertama yang mengitari ujung Afrika. Tetapi Raja John II nampaknya tidak senang dengannya. Mungkin kesal karena dia tidak bisa sampai ke India. Intinya, sejak saat itu, Dias tidak pernah lagi jadi pemimpin ekspedisi lainnya. Tapi kisah Dias tidak berakhir di sini. Tiba-tiba Raja mengganti nama tempat yang ditemukan Dias, awalnya bernama Cabo de Tormentas atau Tanjung Badai, menjadi Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan. Ini mungkin tampak seperti PR sederhana. Tantangan raja, siapa yang sanggup lebih jauh dari perjalanan Dias? Atau bisa juga dimaksud raja sebagai harapan baru menuju ke India lewat jalur laut. Sampai di sini video kita hari ini. Tunggu video penjelajahan Portugis hingga mencapai Malaka selanjutnya. Silahkan like video ini bila kalian menyukainya. Juga komen. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Wassalam.